Aduh, Kanda Brahma kelewatan. Mengarang cerita bohong, tidak kepalang tanggung. Mengaku sebagai pendekar gadungan. Kakang Brahma seperti anak-anak saja. Iya, apa boleh buat, Mantili, Harnum dan Kutawa. Iya. Sebab Fatimah itu memang masih hijau, gadis yang baru mekar. Jadi harus aku imbangi dengan cerita fantasi yang melambung-lambung. Oh ya Kakang, bagaimana reaksinya ketika mendengar pengakuan Kakang itu? Sejenak dia terguncang. Oh iya. Tapi kemudian menutupi keguncangan jiwanya itu dengan daya upaya untuk tidak mempercayai semua apa yang aku katakan. Tapi nampak jelas dia mulai terumbang-ambing. Ya, mudah-mudahan siasatku ini akan berhasil. Paling tidak cintanya banyak berkurang terhadap diriku. Itu karena cintanya terhadap Kakang Brahma terlalu dalam, sehingga dia berusaha untuk tidak percaya bahwa orang yang dicintainya adalah orang yang tidak terpuji. Kan ada pepatah mengatakan, kalau cinta sedang membara, tai kucing dianggap kue madu. Oh ya, besok kapal yang ke Palembang berangkat. Jadi bagaimana dengan Fatimah? Iya, aku akan tetap bermain sandiwara sebagai seorang tokoh penjahat. Bahwa aku tidak bisa menerima cinta Fatimah, sebab aku orang jahat. Kalau dia tetap nekat, terpaksa aku harus mencari taktik yang lain. Tapi aku belum tahu taktik yang bagaimana yang paling jitu. Yang jelas taktik itu harus manjur sehingga Fatimah benci kepadaku. Kita rampok saja. Apa? Rai Mantili, rampok? Tuan Abdul Rahman kita rampok. Uang dan harta bendanya kita kuras. Nah, dengan begitu mereka akan percaya bahwa kita memang gerombolan penjahat. Hasilnya saya tanggung. Pasti Fatimah akan benci kepada Kakang Brahma. Cara seperti itu terlalu kasar, Mantili. Lalu harus dengan cara yang bagaimana lagi? Lebih baik kita bertiga menemui Fatimah. Untuk apa? Untuk menggarisbawahi apa yang telah Kakang Brahma tuturkan kepada Fatimah. Kita memperkuat permainan sandiwara yang dikarang oleh Kakang Brahma. Ya, begitu juga boleh. Dayang, siapkan saja makanan dan minumanku di sini, di bangku taman ini. Aku ingin menyegarkan diri sambil menunggu kedatangan Brahma. Baik, Tuan Putri. Aku harus berusaha menyadarkan Brahma agar dia tidak menjadi orang jahat seterusnya. Selamat siang, Tuan Putri Fatimah. Siapakah kau? Aku Dewi Harnum. Dewi Harnum adalah istrinya Brahma. Benar, akulah istrinya Brahma. Kau mau marah kepadaku? Tidak, aku tidak marah. Sebab waktu aku masih gadis, aku juga pernah seperti kamu, mabuk kepayang kepada seorang laki-laki. Tapi aku tidak cengeng seperti kamu. Cengeng? Jatuh cinta pada seorang laki-laki sampai menderita, badan tersiksa, dan jatuh sakit, itu namanya cengeng. Mabuk asmara memang sudah biasa. Tapi kalau sampai mengemis-ngemis cinta, namanya keterlaluan. Mengemis? Iya, kau mengejar-ngejar Brahma, meratap, menghibah-hibah. Itulah namanya pengemis cinta. Sebab kau yang minta-minta pada Brahma. Nah, sebagai seorang gadis, seharusnya merasa malu sampai terjadi seperti itu. Sebab namamu akan jatuh. Untung Brahma seorang yang jujur, mengatakan apa adanya kepadamu. Coba kalau dia tetap pura-pura baik, kau akan terjerumus ke dalam jurang kesengsaraan. Itu tandanya Brahma masih merasa kasihan kepada kamu. Sayang kalau kau gadis yang masih suci harus terjerumus ke dalam penderitaan yang akan menyiksamu sepanjang masa. Tapi kenapa kamu sendiri betah menjadi istri Brahma?
Karena aku setali 3 uang dengan Brahma. Maksudmu? Aku tidak ada bedanya dengan Brahma. Sama-sama liar dan tidak beradab. Jadi aku cocok dengan dia. Tapi kalau kau, apakah kau akan tahan menjadi istri seorang pemimpin begal, raja perampok yang kejam? Makanya, kalau melihat laki-laki, jangan karena wajahnya yang ganteng. Justru yang jadi penjahat, kebanyakan laki-laki yang ganteng. Baiklah, aku tidak banyak waktu. Sebab nanti sore, aku sudah harus berada di bandar pelabuhan. Naik ke kapal yang akan berangkat ke Palembang. Apakah Brahma juga ikut? Tentu saja. Masa aku berangkat sendiri, suamiku ketinggalan di sini? Brahma. Lupakanlah Brahma. Kau masih muda dan cantik. Perjalanan hidupmu masih sangat panjang. Buat apa memberati Brahma, seorang tua yang sudah punya istri? Sedangkan di sekelilingmu banyak sekali bujang-bujang yang tampan dan kaya yang menginginkan kamu. Selamat tinggal, Fatimah. Sudahlah, jangan menangis Fatimah. Ada pertemuan, ada pula perpisahan. Bukankah begitu? Kapan kau akan datang ke sini lagi, Brahma? Aku akan senang sekali bila kelak dapat berkunjung ke sini. Tapi yang membuat aku berpikir 2 kali kalau mau ke sini terlalu jauh. Waktu yang terbuang hampir 1 tahun. Fatimah, kau masih muda. Langkahmu masih jauh. Kau anak satu-satunya harapan ayah dan ibumu. Apakah kau mau melihat ayah dan ibumu menderita? Ayahmu berjuang menegakkan keluarga. Bekerja banting tulang. Berusaha sangat keras. Mencari uang. Itu semua untuk kebahagiaanmu. Ayahmu dan ibumu tidak terlalu memikirkan dirinya. Mereka hanya memikirkanmu. Mereka ingin kau bahagia. Mereka ingin melihat kau sebagai anak satu-satunya. Nanti di kemudian hari hidup bahagia. Nah, kalau kau kawin dengan aku, lantas hidup di hutan, hidup penuh ancaman mara bahaya, perkelahian penuh darah. Oh, kalau ayahmu dan ibumu melihat kau sampai seperti itu, amatlah menderita hatinya. Maka sia-sialah uang dan harta dan kekayaan ini semua. Nah, aku harap kau mengerti. Belajarlah berpikir luas. Berpandangan jauh ke depan. Jangan hanya memikirkan kesenangan yang hanya sekejap. Tapi ingatlah akan masa depan yang masih jauh. Kau seperti Prabu Prameswara, Raja Kerajaan Suwarna Bumi. Beliau juga kalau berkata seperti itu. Iya. Aku juga banyak belajar kepada raja-raja yang sering memberikan ceramah di hadapan para pegawai istana. Dan kau juga seperti raja. Kenapa kau berkata seperti itu, Fatimah? Kau berbicara amat tangkas. Pandai sekali memutar kalimat. Dan aku terpesona. Itu belum seberapa. Kalau aku sedang berdebat dengan anak buahku, maka kau akan tahu bahwa aku memang pandai bicara. Aku percaya. Tapi selain aku pandai bicara, aku juga ingin pandai bekerja.
Sebab kalau pandai bicara tapi tidak tahu caranya bekerja dengan baik, hidup kita sama saja akan sia-sia. Artinya bicaranya banyak, tapi buktinya tidak ada. Iya. Nah, kau mau bukan melupakan aku? Tidak. Loh. Mana mungkin aku bisa melupakan orang yang paling aku cintai. Baiklah. Kau boleh ingat terus sama aku. Tapi yang utama dalam hidupmu, yaitu berbakti kepada ayah dan ibumu. Setuju? Ya. Bagus. Nah, aku pergi. Selamat tinggal, Fatimah. Brahma! Hei, lepaskan pelukanmu, Fatimah. Nanti dilihat orang. Selamat tinggal, kekasihku. Assalamualaikum. Kau bisa mengucapkan kata-kata itu? Iya, Pak Salim yang mengajarkan aku. Brahma, masuklah kau ke agama Islam. Aku akan mempelajari ajarannya. Oh, Brahma, terima kasih. Waalaikumsalam. Akhirnya Fatimah mau juga melepas aku. Untunglah dia masih amat muda, sehingga jiwanya masih dapat dibentuk. Coba kalau yang mencintai Kanda seorang wanita yang sebaya dengan saya. Wah, Kanda pasti akan kewalahan, sebab menghadapi wanita yang sudah matang. Iya. Ya, penyakit asmara memang aneh. Sakitnya begitu parah Fatimah itu. Semua tabib di Jambi, tak ada yang dapat menyembuhkannya. Tapi oleh Kanda, hanya satu kali Fatimah melihat Kanda Brahma muncul di hadapannya, langsung sembuh. Bahkan esoknya sudah bisa berjalan-jalan, makan dan minum dengan baik. Ya, mungkin begitu. Tapi mungkin juga Fatimah dapat sembuh dengan cepat, karena aku bantu dengan tenaga dalam. Oh ya? Waktu aku pertama kali masuk ke dalam kamar tidur Fatimah, langsung aku duduk di tepi ranjang, di dekat Fatimah. Agak jauh di belakangku, ada Tuan Abdurrahman dan Laila. Lalu diam-diam aku mengerahkan tenaga dalam, tanpa diketahui oleh Tuan Abdurrahman dan Laila. Sambil berbicara terus-menerus aku mengerahkan ilmu penyembuhan melalui kedua tanganku yang memegang pipi Fatimah. Dan hasilnya ada. Fatimah dengan cepat mendapat kekuatan untuk berbicara. Bahkan saat itu pula dapat duduk. Pantas, cepat sekali dia sembuh. Padahal sakitnya parah sekali. Mungkin juga ada dua hal yang membuat Fatimah sembuh dengan cepat. Kesatu, aku bantu dengan pengobatan tenaga dalam. Kedua, melihat aku datang kepadanya. Iya, benar. Sultan Megatis Kandasa. Ya, Lasmini, kemarilah. Ada apakah Sri Sultan memanggil saya? Kau tahu bukan, bahwa saat ini Majapahit sedang kacau? Iya, benar Sultan. Ketika saya berangkat ke sini, Majapahit memang sedang panas. Prabu Wikrama Wardana, Raja Majapahit Barat, dengan Pangeran Wirabumi, Raja Majapahit Timur, tidak bisa akur. Dan mereka sudah bersiap-siap untuk berperang. Nah, keadaan ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Maksud Sri Sultan? Aku akan menuntut Palembang. Apa? Menuntut Palembang? Aku bekas raja kerajaan Suwarna Bumi.
yang berkuasa atas Palembang. Iya, saya tahu itu. Nah, sekarang aku menginginkan Palembang kembali. Untuk apa, Sri Sultan? Bukankah sekarang Sri Sultan sudah memiliki kerajaan yang baru? Yaitu kerajaan ini, Kerajaan Malaka. Memang. Tapi Palembang tanah leluhur aku. Aku akan tetap penasaran bila Palembang tidak aku kuasai. Ya, tapi ingat Sri Sultan, Palembang berada di bawah kekuasaan Majapahit. Meskipun sekarang yang menjadi penguasa Palembang adalah Liang Taoming, tapi kalau Palembang diutak-atik, tentu Majapahit akan marah. Dan pasti akan mengirimkan angkatan perang untuk menggempur Sri Sultan. Tidak mungkin Majapahit mengirimkan angkatan perang. Sebab mereka sendiri sedang perang. Bahkan perang yang paling menentukan, yaitu perang saudara. Kekuatan Majapahit sedang terpecah belah. Jadi Majapahit tidak akan bisa melakukan perang di luar wilayah Majapahit. Ya. Aku akan mengirimkan kau ke Palembang. Hah? Saya? Ya, kau dan Kanyari. Kenapa harus saya? Ilmu kesaktianmu amat hebat. Dan aku percaya kau akan bisa melakukan tugas dengan baik. Apa imbalannya? Kau bisa jadi Raja Palembang. Apa? Aku tidak pernah punya keinginan untuk jadi raja. Bukan raja, tapi penguasa Palembang. Sebagai wakil aku. Oh, begitu. Palembang adalah sebuah bandar pelabuhan yang ramai. Kau bisa menjadi orang yang kaya raya kalau berhasil menjadi penguasa di sana. Kewajibanmu hanya mengirimkan upeti kepadaku setiap tahun. Nah, tidak berat bukan? Ya. Aku harap kau bersedia. Ya. Baiklah, aku bersedia. Bagus. Nah, itu dia, bandar pelabuhan Palembang. Kita sudah sampai. Kenapa kau tersenyum-senyum? Kau ini seperti anak kecil. Semua orang di kapal ini sudah tahu dan melihat bandar pelabuhan Palembang itu. Tapi tidak bersorak-sorak seperti kamu. Soalnya aku paling malas melihat laut. Bosan. Apa itu? Mana? Itu, di tengah laut. Perahu. Perahu kecil. Perahu itu terombang-ambing. Seperti perahu yang kosong. Tidak ada penumpangnya. Iya. Pasti itu perahu nelayan yang mengalami kecelakaan. Coba, kau beritahu Kakang Brahma dan Kak Harnum. Baik. Perahu itu dalam keadaan terombang-ambing. Arahnya tidak menentu. Dan nampaknya perahu yang kosong. Tidak ada penumpangnya. Ada? Ya. Aku dapat melihatnya. Bahwa di dalam perahu itu ada orang. Tapi semuanya berbaring. Berbaring? Mungkin mereka bajak laut. Beberapa orang memintai kita sebelum melaporkannya kepada pemimpin mereka. Coba aku lihat. Turunkan, Dong!